Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Dalam podcast ini, saya ngebahas tentang pengembangan diri, karir, dan juga kehidupan. Semoga bermanfaat dan enjoy! Hidup adalah tentang menjalani peran. Oke? Jadi, prinsip ini saya dapat dulu ketika saya mulai belajar tentang produktivitas, mulai mendalami ya tentang produktivitas, apa sih strategi-strategi orang yang produktif, bagaimana prinsip-prinsip dia mengelola waktu, menjadwalkan waktu sehingga sesuai dengan apa yang paling penting buat dia dan goal dia dalam hidup. Gimana sih caranya untuk manage waktu? Karena saya tahu bahwa waktu itu adalah aset yang paling berharga, dimana kalau lewat ya udah kita nggak akan bisa balik lagi tuh waktunya kan. Jadi harus kita gunakan untuk seoptimal mungkin. Dari berbagai macam buku, training gitu ya, dan berbagai macam video, YouTube, podcast yang sudah saya dengarkan, ada satu yang saya gunakan sampai sekarang untuk membuat diri saya menjadi jauh lebih produktif, yaitu melihat bahwa hidup ini adalah tentang menjalani peran. Dan ini saya pelajari dari satu guru yang namanya Stephen R. Covey dari bukunya First Thing First, bagaimana mengutamakan hal yang utama. Jadi di buku tersebut di-sharingkan bahwa kalau kita mau melakukan penjadwalan, itu tidak hanya sekedar, oke, saya mau ngerjain apa aja, terus hanya langsung dimasukkan ke dalam jadwal kita. Jadi di buku ini dijelasin tentang satu yang namanya weekly plan ya, weekly plan, membuat plan mingguan sehingga kita bisa tahu nih, oh minggu depan saya akan mengerjakan A, B, C, D, E kayak gitu. Dan dengan membuat weekly plan, teman-teman juga akan menjadi tahu bahwa hal-hal penting tadi itu sudah masuk semua di dalam jadwal tadi. Ya, jadi saya percaya bahwa orang sukses itu adalah mereka yang proaktif, bukan reaktif. Ketika menjalani hari tidak hanya sekedar ya hanya menjalani aja lah, ngalir aja kayak air. Itu kan kalau ngalir kayak air tuh cenderung ngalirnya ke bawah ya kalau air ya. Nah, maka dari itu ketika saya pelajari juga, ternyata orang-orang sukses, orang-orang produktif itu mereka proaktif. Itu mereka menjadwalkan dari sekarang kira-kira apa yang mau dihadapi di depan, dia udah jadwalkan sehingga dia menjadi orang yang proaktif. Dia sudah mengantisipasi apa yang akan dihadapi di kedepannya. Salah satunya adalah dengan membuat weekly plan tadi. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa hidup kita tuh harus balance gitu. Peran-peran dalam hidup tuh harus seimbang. Banyak orang yang nggak balance akhirnya hidupnya jadi mungkin agak sedikit berantakan atau tidak rapi kayak gitu. Ada beberapa orang yang fokus pekerjaan, tapi dia lupa bahwa dia punya peran sebagai seorang ayah. Akhirnya keluarganya hanya mendapatkan sedikit perhatian, jadi mungkin karirnya meningkat, tapi di dalam keluarganya dia cenderung agak kurang di sana, dan akhirnya juga akan berdampak pada pekerjaannya juga, terhadap karirnya juga. Nah, maka dari itu, Stephen R. Covey bilang bahwa kita harus menjalani peran-peran dalam hidup kita dengan baik. Entah kita sebagai seorang karyawan, entah kita sebagai seorang anak, seorang pasangan, atau mungkin sebagai seorang Pak RT, ketua komunitas, mungkin sebagai konten kreator, dan lain-lainnya. Nah, kita punya berbagai peran dalam hidup. Itu harus bisa kita balance di sana, sehingga hidup kita jadi jauh lebih fulfill. Setiap peran kita bisa menjalankan dengan baik. Nah, maka dari itu, di setiap weekend, biasanya saya akan memetakan gitu ya. Saya membuat mind map gitu di tengah-tengah, dari tengah, terus saya akan bercabang ke peran-peran saya. Misalnya contoh, saya sebagai content creator ya, sebagai podcaster gitu. Terus sebagai consultant di pekerjaan saya saat ini. Lalu misalnya saya juga sebagai seorang pasangan ya, pasangan, dan juga saya sebagai, ini juga saya tulis nih, saya punya peran sebagai atlet. Nah ya, jadi kita bisa juga mendesain peran kita sendiri. Nah, atlet ini salah satu peran yang saya ciptakan juga, sehingga saya punya identitas bahwa saya juga seorang atlet. Setelah kita sudah memiliki berbagai macam peran tadi, nah mulai dimasukkan, mulai di breakdown, kira-kira aktivitas apa yang berkait dari 4 peran tadi yang mau dikerjakan di minggu depan. Misalnya sebagai konsultan, saya harus presentasi dengan HR di sebuah perusahaan, saya harus mengerjakan project A, project B, nah itu ditulis semua. Konten kreator, konten apa aja yang mau dibuat, rekamannya apa aja, seperti sekarang nih ya, saya rekaman gitu ya. Lalu posting instastory-nya seperti apa, nah itu juga mulai di breakdown.
Lalu sebagai seorang pasangan, nah itu juga saya tulis tuh, misalnya ini saya lagi ada persiapan untuk pernikahan, itu saya tulis, oh saya mau cek di tempat pernikahan, saya mau cek harga cincin, saya mau cek bridal dan lain-lainnya. Nah, itu di breakdown. Terus kalau atlet, ya udah, kalau prinsip saya minimal 3 kali seminggu full body workout. Nah, setelah dari berbagai macam peran tadi di breakdown apa aja aktivitasnya, setelah itu baru kita masukkan ke dalam jadwal kita. Ya, jadi yang paling penting kita masukkan dulu. Jadi inilah prinsipnya first thing first, mengutamakan hal yang utama. Jadi di jadwal kita masukkan dulu kegiatan-kegiatan kita yang paling penting, dan jadi kita sudah ibaratnya sudah mengantisipasi. Sebelum menjalani minggu depan, kita sudah menuliskan dulu apa aja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran kita. Sehingga di minggu depannya itu kita bisa melakukan aktivitas hal-hal yang paling penting, ya, hal-hal yang paling penting dan juga sesuai dengan peran-peran kita dalam hidup. Jangan sampai melupakan peran-peran dalam hidup gitu ya, agar hidup bisa jadi jauh lebih seimbang. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan framework ini, di mana teman-teman mulai menuliskan apa sih peran teman-teman dalam hidup saat ini, apa aja, kegiatan-kegiatannya apa aja. Nah, kalau sudah teman-teman masukkan ke dalam weekly plan, sehingga teman-teman bisa mengantisipasi dan mengetahui bahwa, oh, minggu depan saya mau ini, kalau mau sebulan juga boleh, 2 minggu lagi mau ini. Nah, jadi teman-teman bisa menjadi orang yang proaktif ketimbang menjadi orang yang reaktif. Dan pengalaman saya itu sangat-sangat membantu sekali untuk memiliki kehidupan yang menjadi jauh lebih produktif. Oke, teman-teman, thank you sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas, teman-teman juga bisa belajar di online course saya, Meaningful Productivity. Nah, itu juga salah satu materinya adalah tentang cara membuat weekly plan. Teman-teman akan mendapatkan template-nya, teman-teman akan mendapatkan videonya, edukasinya, bagaimana sih cara membuat weekly plan yang efektif, dan lain-lainnya. Itu salah satu materi di online course saya. Buat teman-teman yang mau join dalam online course saya, teman-teman bisa tinggal klik link di deskripsi ya, teman-teman bisa dapatkan di sana. Oke, teman-teman, thank you sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa membawa manfaat, semoga bisa menginspirasi. Sukses selalu buat kita semua.